Baik, Bapak Ibu, mari siap-siap kita akan mulai kegiatan BIMTEK dan pelatihan sesi kedua dan sesi terakhir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Bapak Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil. Yang kami hormati Bapak Direktur Program Pascasarjana UNIS, Bapak Dr. Edi Mulyadi, SEMSI, yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita untuk kegiatan penutup, kegiatan terakhir pada malam hari ini. Yang kami hormati narasumber utama pelatihan penggunaan aplikasi Sina, yaitu Bapak Kasubag di bagian IT, pengelola Sina, yaitu Bapak Kandidat Dr. Sukisno Eskom Mkom. Dan Bapak Ibu seluruh mahasiswa program Pascasarjana, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa bisa mengikuti seluruh aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus Universitas Islam Syekh Yusuf. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan yang kedua. Tentu tujuannya ini kita optimalisasikan, kita maksimalisasikan kegiatan pelatihan ini agar Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa memahami dan mengetahui fitur dan layanan sistem kerja yang ada di SINA, Sistem Informasi Akademik. Tentu kemarin telah banyak pengetahuan, informasi yang sudah diserap oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Malam hari ini secara khusus adalah pendalaman dan berbagai hal yang berkaitan dengan kesulitan atau kendala yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Kemarin kami telah mendapatkan informasi ya dari Bapak Ibu mengenai kendala akses dan lain sebagainya yang nanti akan dibahas secara khusus pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka acara pelatihan kedua ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Program Pascasarjana UNIS, pada yang terhormat Bapak Dr. Edi Mulyadi, SE MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua ya. Buat pengurus, pembina, pengawas Yayasan Sakra Inti, beserta jajaran serta stafnya. Kemudian khusus buat Pak Sukisno ya, Pak Sukisno Magister Komputer sebagai narasumber utama bimbingan teknis dan pelatihan penggunaan aplikasi Sina kita ini. Dan tentu saja Bapak dan Ibu para mahasiswa program Pascasarjana UNIS angkatan tahun 2023-2024
semester genap yang kami banggakan. Eh, Tentu saja yang namanya teknologi itu adalah tiada lain untuk memberikan kemudahan atau mempermudah penyelesaian berbagai urusan, termasuk aplikasi yang dikembangkan dan diterapkan di UNIS ini, yakni Sistem Informasi Akademik SINA. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun dan alhamdulillah dari sisi evaluasi itu selama ini memberikan kontribusi, memberi kemudahan bagi pelaksanaan administrasi akademik di UNIS ini dengan tingkat gangguan yang masih cukup rendah lah, bisa dianggap tidak terlalu signifikan. Jadi gangguannya lebih banyak ke teknis memang. Bahkan ada gangguannya ke arah perilaku, ya, keperilakuan, tidak ke sistem. Kalau ke sistem memang kadang-kadang itu terkait dengan hal-hal yang eksternal atau boleh jadi ketika ada maintenance atau pemeliharaan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dapat benar-benar terbantu menjadi lebih lancar, jauh lebih lancar dengan penggunaan SINA ini. Dan memang karena sudah diterapkan beberapa tahun, maka sifatnya menjadi mutlak Bapak dan Ibu untuk mengakses SINA ini setiap diperlukan, terutama menyangkut nilai, ya, nilai dan juga kehadiran dan lain sebagainya. Ini menjadi bahan yang kami laporkan ke L2 Dikti, dan sebaliknya L2 Dikti juga memonitor kami melalui aplikasi ini diantaranya. Bahkan juga lembaga akreditasi seperti BNPT dan juga lembaga akreditasi mandiri seperti halnya lembaga akreditasi mandiri ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi atau LAMEMBA. Kemudian sekarang sudah mulai berdiri ada LAM ilmu hukum dan juga LAM ilmu administrasi. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sekarang sudah tergabung menjadi keluarga atau sivitas akademika UNIS, khususnya di program praserjana yang tersebar di 3 prodi dan secara kewilayahan kebetulan tersebar di berbagai wilayah atau daerah di negara kita tercinta ini. Saya percaya kepada Bapak dan Ibu akan sungguh-sungguh menerapkan atau menggunakan, memanfaatkan aplikasi ini di bawah bimbingan kita bersama, dan khususnya leadingnya di PSTI, ya. Antara lain sekarang kita dikomandoi oleh Pak Sukisno Magister Komputer. Walaupun kemarin saya tidak hadir, ya, saya mengikuti secara sepintas juga setting Bapak dan Ibu. Ada beberapa keluhan, ada kemudian ditanggapi dengan serius, ya, penanggapan. Jadi memang jangan segan-segan untuk terus-menerus Bapak dan Ibu menyampaikan masukan-masukan, termasuk juga mencari solusi bersama demi kebaikan dan kelancaran urusan kita bersama ini.
Jadi kemarin saya mohon maaf karena setengah di perjalanan bersama Pak Rektor. Karena awalnya saya menyanggupi, kemudian tidak bisa ya karena mendadak berangkat ke Bandung. Dan saya meminta Pak Wadir untuk mewakili dan sudah melaksanakannya. Sekali lagi selamat melanjutkan mengikuti BIMTEX ini ya, dan pelatihan menggunakan aplikasi Sina kita ini, dan saya percaya Bapak dan Ibu akan cepat menguasai ini, terutama jika memang senantiasa Bapak dan Ibu mengaksesnya ya, menggunakannya baik untuk melihat nilai-nilai ya, juga aspek-aspek lain yang terkait dengan urusan akademik kita ini, khususnya selama kita bersama-sama ya di program Prasarjana ini, untuk paling tidak antara 18 bulan sampai 2 tahun lah ya, paling lama sampai Bapak dan Ibu insya Allah mengikuti yudisium dan sarjana magister, mengikuti yudisium dan wisuda magister. Dan setelah itu pun Bapak dan Ibu mudah-mudahan tergabung dengan Ikatan Alumni UNIS, khususnya Ikatan Alumni Program Prasarjana UNIS. Ada, kita ini memiliki ikatan keluarga UNIS ya, keluarga alumni UNIS, ILUNIS namanya. Itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu lebih banyak digunakan oleh Bapak Ibu untuk bertanya jawab atau berinteraksi, mendalami, dan juga lebih melancarkan lagi ke depan, sehingga tidak tidak mendapat lagi hambatan teknis ya dalam penggunaan aplikasi ini untuk kita untuk kelancaran kita bersama. Demikian, mohon maaf ya bila ada kekurangan-kekurangan terkait dengan aspek-aspek teknis atau pelayanan kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur telah memberikan sambutan untuk pembukaan acara BIMTEK dan pelatihan sesi kedua, sesi terakhir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kami persilahkan kepada narasumber utama, narasumber inti pada pelatihan ini, kami ingin menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan BIMTEK pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei kemarin. Beberapa hal yang kami simpulkan pada Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan data konsentrasi yang tidak sesuai. Dan kemungkinan ini akan ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu, khususnya Prodi MM dan MIA. Nah, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu ya, untuk pengajuan perubahan konsentrasi sesuai dengan data Bapak Ibu dilaksanakan besok hari Senin. Tepatnya di tanggal 20 Mei. Jadi kami melakukan validasi dan konfirmasi data ini masih kontinu dan belum ditutup. Maka wajar seandainya tampilan di KRS-nya itu tidak sesuai. Contohnya, mohon maaf ya, Pak Ujang de Lasmana yang harusnya konsentrasi administrasi pendidikan, tetapi tampilan di KRS-nya terdaftar sebagai administrasi publik. Iya, Kami sudah mendata itu. Ya Pak Ujang ya. Iya. Sudah mendata perubahan-perubahannya. Maka nanti hal tersebut tidak perlu ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu. Siap. Atau contoh yang kedua, bagi Bapak Ibu yang manajemen magister manajemen, yang seharusnya konsentrasi SDM tetapi tampilannya konsentrasi keuangan. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur bahwa seharusnya ini sudah kami ajukan perubahan minggu-minggu kemarin.
Tapi karena data ini masih terus-menerus ada pengajuan perubahan-perubahan, maka kami tutup besok hari Jumat. Jadi kami tutup besok hari Jumat dan hari Senin kami ajukan perubahannya kepada bagian akademik dan bagian TU fakultas atau bagian TU program pascasarjana, yaitu Pak Andri. Kemudian kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa kondisi saat ini itu ada 3 persentase yang berbeda. Yang pertama, 80% mahasiswa telah memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM. 10%, dan ini sudah menurun persentasenya, adalah mahasiswa yang telah memiliki NIM tetapi masih mengalami kesulitan untuk login di aplikasi Sina. Dan 10% lagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan NIM. Kami berkomitmen pada Bapak Ibu agar yang belum mendapatkan NIM itu maksimal besok hari Kamis tanggal 30 Mei agar semuanya sudah terfasilitasi. Seandainya di tanggal 30 Mei Bapak Ibu masih ada 1-2 orang yang belum mendapatkan NIM, ada kemungkinan terbesar bahwa validasi dan verifikasi data ijazah S1 Bapak Ibu mengalami kendala. Kendala yang cukup lumayan signifikan adalah dari pangkalan data dikti kampus S1 sebelumnya tidak terdaftar. Dan itu dipastikan nanti akan dihubungi Bapak Ibu, dikontak oleh Biro Layanan Administrasi agar ijazah S1 pada kampus sebelumnya itu terdaftar di PD Dikti, sehingga tidak menghambat proses penerbitan NIM di program pascasarjana, karena itu akan terintegrasi dan ngelingket dengan data S1 Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi konfirmasi kehadiran. Biro Layanan Administrasi telah mengirimkan link konfirmasi di grup WhatsApp Prodi. Jadi ada 2 link konfirmasi, silakan Bapak Ibu mengisi, masih ada waktu. Dan setelah itu paling cepat besok pukul 9.00 sertifikat pelatihan akan dibagikan. Sebagai bukti Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan BIMTEK dan nanti akan dilampirkan pada saat persyaratan mengajukan sidang tesis dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sebagai wawasan untuk memperluas dan pengetahuan tambahan ya. Di sini ada user guide ya untuk mahasiswa. Jadi panduan penggunaan sistem informasi manajemen akademik, dan ini terdiri kurang lebih ada 38 halaman. Ini kelihatannya nanti bisa dibagikan pada Bapak Ibu ya, untuk panduan-panduan seperti ini. Sebetulnya hanya untuk menambah wawasan saja ya. Hal-hal yang belum dibahas dalam pelatihan dan BIMTEK itu nanti bisa dipelajari oleh Bapak Ibu melalui user guide ini. Kemudian berkaitan dengan tampilan administrasi negara, ini saya perlu menyampaikan di awal sehingga nanti menyingkat ya pertanyaan Bapak Ibu pada saat nanti melakukan sesi tanya jawab. Kita sudah mengetahui bahwa di Prodi Magister Ilmu Administrasi, Prodimia, itu tampilan yang muncul adalah S2 Ilmu Administrasi Negara. Ini kita sepakati tidak ada masalah ya, tidak ada masalah.
tidak eh, apa namanya tidak ada korelasinya dengan KRS Bapak Ibu ya. KRS itu yang muncul tetap Magister Ilmu Administrasi atau MIA. Hanya ini kami akan melakukan pengajuan ya, perubahan tampilan. Ini hanya tampilan saja agar tampilannya itu yang muncul bukan S2 Ilmu Administrasi Negara. Kita adalah S2 Ilmu Administrasi. Itu Bapak Ibu ya. Ini nanti kita ajukan perubahannya. Kemudian kemarin beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa tidak bisa mengakses, tidak bisa diklik katanya. SIM akademik tidak bisa diklik, kemudian SIM keuangan juga sama. Nah, ini yang diklik itu di sebelah kanan nih Bapak Ibu nih. Yang diklik itu ininya nih. Kalau ini bolak-balik diklik nggak akan bisa. Nah, ini sekali aja diklik, kemudian sebelah kanannya ya, yang harus diklik oleh Bapak Ibu nih. Nah, klik seperti ini, nanti akan muncul tampilannya ya. Jadi sangat teknis sekali. Saya merangkum dari hasil pertemuan kemarin. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah bisa login, jangan lupa untuk menambahkan ya atau menginput identitas diri. Ini saya login menggunakan akun Pak Nur Salim ya. Identitas diri dimulai dari agama, kemudian golongan darah, nomor telepon, email, kemudian status pernikahan, nomor KTP, tempat tinggal ya. Tempat tinggal, alamat-alamatnya ini dilengkapi, kemudian keluarga, pendaftaran ya. Asal pendidikan, kemudian informasi pekerjaan. Ini semuanya mohon dilengkapi oleh Bapak Ibu untuk di halaman portal data mahasiswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bagi yang prodinya Magister Ilmu Hukum. Kemarin komplain saya itu kelasnya A, Pak, bukan kelas D. Atau saya itu kelasnya B, bukan kelas H. Nah, ini tidak ada masalah Bapak Ibu yang prodi hukum ya. Di sini kelasnya itu D karena ini untuk pelaporan ke Dikti bahwa setiap kelas itu nanti terdiri dari 20 atau 30 mahasiswa. Kemudian pada praktiknya di perkuliahan itu Bapak Ibu kelasnya adalah A atau B. Untuk hukum itu hanya 2 ya, kalau tidak A itu B. Kemudian kemarin masih ditanyakan cara pengisian KRS. KRS itu tidak perlu diisi oleh mahasiswa. Ini sudah sistem paket. Bapak Ibu tidak perlu mengisi KRS, hanya melakukan konfirmasi saja. Benar bahwa KRS-nya itu semuanya telah di-input dan telah diisi. Berikutnya di sini untuk tampilan status mahasiswa pastikan aktif ya Bapak Ibu sehingga nanti di pelaporan di Diktinya pun aktif, tidak non-aktif ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengganti foto, silahkan bisa diganti di sini edit foto profil. Nanti akan diarahkan untuk diganti foto profilnya. Dan kemarin masih ada yang mengeluhkan terkait dengan tampilan kartu hasil studi. Bagi saya yang login menggunakan komputer ini tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Tampilan dari kartu hasil studinya itu sudah muncul seperti ini. Nanti jangan komplain kenapa nilainya tidak ada. Karena Bapak Ibu kan belum mengikuti UTS, belum mengikuti UAS ya. Nanti tampilan nilainya itu akan muncul setelah mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Nah, ini hanya berisi template saja seperti ini Bapak Ibu. Itu saja mungkin kesimpulan pada kegiatan BIMTEK sesi pertama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dimohon menyimak dan memperhatikan dengan baik
untuk pelatihan BIMTEK sesi kedua malam hari ini. Kita sudah terhubung dengan narasumber inti kita, Bapak Sukisno Eskom MM. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Sukisno, apakah sudah ready? Ya, selamat malam Pak. Baik, Ready Pak. siap ya, Pak. Saya off cam nih Pak, karena saya menggunakan PC kantor sebenarnya, saya remote dari rumah. Ini PC yang di rumah nih update Zoom terus, jadi nggak bisa ini. Jadi saya off cam nih Pak. Baik, Gitu Pak. siap. Iya. Baik, Bapak, karena sudah siap, mohon izin kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk Mohon izin Pak Dokter, mohon izin. Mohon informasi, itu ada nama Setio Pak? Ada satu lagi ya Setio? Namanya sama kah? Wah, ini nanti saya perlu tanyakan nih, Pak Satyo. Iya, soalnya itu pakai nama Setio, tadi sempat on kamera. Takutnya ini, soalnya saya cuma satu ya, pakai laptop ini. Oh baik Pak, siap. Ya. Ya, kami Terima kasih, Bapak. persilakan pada Pak Sukisno untuk memulai Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat malam semuanya untuk peserta BIMTEK pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Mubarok, tim Cakra, yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Dr. Edi Mulyadi, Direktur Pasca Sarjana UNIS, sampaikan BIMTEK pada malam hari ini terkait dengan penggunaan aplikasi SINA ya, Sistem Informasi Akademik SINA. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya tidak menggunakan kamera karena ini PC yang ada di rumah ini tidak bisa Zoom yang install terus, jadi tadi mepet waktunya, jadi saya install tapi muter terus, akhirnya saya menggunakan komputer kantor tetapi saya remote dari rumah, jadi tampilan saya ada di yang gambar SINA itu untuk menyampaikan slide presentasi. Nah, yang pertama ini saya akan menyampaikan perkenalan dulu Bapak Ibu terkait dengan sebentar saya share screen dulu. Ya, Sistem Informasi Akademik SINA. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Sukisno ya Bu, Bapak Ibu. Ya, saya sebagai Kasubag Tata Kelola Website. Jadi di sini di UNIS ada tim IT, ada 4 tim, ya, ada Kasubag Tata Kelola Website, ada Kasubag jaringan, ada Kasubag infrastruktur, ada Kasubag untuk development aplikasi. Ini hanya pengenalan dulu ya Bapak Ibu, nanti kita coba untuk langsung masuk ke praktek saja untuk membuka SINA. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada di UNIS, kami ada di UPT PSTI itu di lantai 2 gedung Mas Hasan Zakaria, gedung B menyebutnya. Kemudian jadi yang didapat oleh mahasiswa UNIS, baik itu kelas khusus maupun kelas reguler, itu ada nanti ada hotspot mahasiswa kalau misalkan Bapak Ibu nanti mampir ke UNIS, kemudian email mahasiswa dan sistem informasi akademik SINA. Nah, di mana sistem akademik SINA itu di dalamnya ada e-learning, begitu. E-learning itu untuk media belajar mengajar, untuk upload, download materi dan tugas UTS, UAS dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Itu tergantung dari dosen, biasanya ada yang menggunakan e-learning, ada yang menggunakan email mungkin, begitu. Nah, ini menggunakan UNIS Akses. Saya skip saja ya Bapak Ibu karena ini kan
menyebar ya di seluruh Indonesia nih sepertinya. Jadi saya hanya menyampaikan saja, nanti mahasiswa Unis itu mendapatkan UIS akses, kemudian email student gitu. Nanti untuk username dan passwordnya seperti ini. Dan nanti slide ini saya kirim ke chat ya, ke chatnya Zoom untuk dibuka-buka chatnya. Dan jika mentok nanti silakan japri saya. Ada email student di mana depannya adalah name dan belakangnya adalah @students. Nah, begitu Bapak Ibu. Perlu diperhatikan untuk email Unis itu agar tidak dipakai untuk menyimpan dokumen pribadi ya Bapak Ibu, karena ini penuh unlimited. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan data di email itu sampai puluhan giga begitu ya. Kalau untuk Gmail yang biasa kan hanya 15 giga. Di sini bisa menyimpan 15 giga, 20 giga, 30 giga lebih begitu. Jadi unlimited. Tapi saya sarankan jangan digunakan untuk menyimpan data pribadi. Jadi digunakan untuk menyimpan data kuliah saja. Karena email ini otomatis 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang akan ke-replace begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu menyimpan data pribadi, kemudian emailnya ini 5 tahun atau 10 tahun udah kehapus, nanti dokumennya hilang gitu. Jadi jangan menyimpan data pribadi di sini. Karena 5 tahun atau 10 tahun tim IT akan mereplace email ini, akan menghapus email ini kalau mahasiswanya sudah lulus begitu. Ini contoh dari sistem informasi akademik. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu URL-nya ya. Jadi ketik saja di URL di atas di Chrome itu sina.unis.ac.id begitu ya. Sina Unis AC ID. Ini tampilan sinanya. Kemudian tampilan ke dalamnya nanti kita lebih detail praktek saja. Kemudian untuk yang di mobile nanti bisa download Sina Unis. Kemarin lagi maintenance Bu, Bapak Ibu mungkin sekarang sudah bisa atau belum, saya belum nyoba. Minggu kemarin lagi maintenance untuk yang model mobile. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan handphone menggunakan Chrome nanti diharapkan untuk posisinya landscape biar menu-menunya tuh kelihatan. Kalau posisi berdiri nggak kelihatan. Jadi kalau posisi potret tidak kelihatan. Dia disarankan untuk posisinya tidur landscape ya. Biar browsernya memanjang begitu. Nanti menu-menunya kelihatan. Jadi pertama login ke Sina. Ini menginputkan username dan password. Nah, username-nya adalah name itu sendiri dan password-nya adalah tahun, bulan, tanggal. Dibalik ya Bapak Ibu, tahun, bulan, tanggal. Nah, kemarin ada beberapa angkatan itu yang diganti menggunakan Unis 2024. Jadi Unisnya itu huruf gede, begitu. Nah, setelah itu untuk riset sandi ini untuk riset sandi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan email Unis diinputkan ke dalam data mahasiswa. Ya, email Unis yang diinputkan ke data mahasiswa. Nanti bisa di-reset. Tapi kalau misalkan mengalami kesusahan untuk menggunakan riset kata sandi ini, nanti silakan WA saya saja. Nanti ini kita praktek saja halaman Sina, kemudian ini ada halaman Sina lagi, menu dashboard. Kemudian ini ada tampilan dari menu-menu Sina, nanti saya jelaskan live-nya. Kemudian ada data mahasiswa yang bisa diupdate, nanti kita live saja. Kemudian ada KRS, ada kartu hasil studi, dan ada status semester, kemudian ada di sini untuk kuliah S2 ya, KRS paket, dari awal sampai lulus. KRS-nya paket ya Bapak Ibu.
Jadi tidak usah mengisi KRS untuk mahasiswa pasca. Itu dari semester 1, 2, 3, 4 itu paket. Nah, nanti di semester genap itu kalau nggak salah sudah bisa SUP, seminar usulan penelitian, dan bisa untuk kedepannya tesis. Kemudian terakhir wisuda. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan lebih dari 5 semester, 4 semester, bisa semester 5, semester 6 mungkin sampai maksimal semester, itu nanti tolong di dalam setiap semesternya diperhatikan status semesternya. Gitu. Misalkan Bapak Ibu cuti, ya tolong diurus cutinya ya. Jadi lebih memperhatikan ke status semester nih Bapak Ibu. Diperhatikan. Kalau misalkan saya sekarang semester 1, berarti di status semester harus semester 1. Jangan tiba-tiba di semester 1 ini cuti begitu. Padahal saya kuliah kok cuti gitu ya. Jadi silakan diurus ke TU ya bersama tim Cakra kalau gitu. Harus sesuai. Kalau misalkan saya kuliah di semester ini, ya berarti saya harus statusnya aktif begitu. Untuk KRS tadi dipaketkan dari masuk sampai lulus. Kemudian terkait cuti ya Bapak Ibu, jadi ada juga mahasiswa yang baik itu pasca maupun S1 itu cuek-cuek saja terhadap aplikasi Sina, jadi tidak diurus. Jadi menghilang begitu, menghilang dari dihubungin ya nggak bisa, kemudian ya dia nggak ngurus Sinanya, sistem informasi akademiknya ya tolong untuk Bapak Ibu untuk menggunakan Sina untuk monitor Sina ya untuk status di dalam status semesternya. Ini contoh dari dashboard Sina lagi. Kemudian ini adalah contoh dari e-learning UNIS nanti yang dipakai untuk upload materi, kemudian soal, UTS, UAS bagi dosen yang menggunakan e-learning. Nah, nanti ya aplikasi yang kita pakai adalah sistem formasi akademik dan wisuda online, Bapak Ibu, untuk pasca. Untuk S1 banyak aplikasi, tapi kalau untuk S2 itu sistem formasi akademik dan wisuda online. Nanti untuk wisuda online nanti bisa dibantu atau mungkin daftar sendiri begitu ya. Kemudian untuk cekal pembayaran ya Bapak Ibu, jadi kita cekal pembayaran ada di UTS dan UAS. Jadi kasarannya kalau misalkan Bapak Ibu tidak bayar ya nggak bisa UTS begitu ya, nggak bisa cetak kartu gitu, tidak bisa melihat nilai. Jadi sistem kita itu sistem yang terintegrasi Bapak Ibu. Jadi terkait dengan akademik dan keuangan itu nyambung. Kalau misalkan belum bayar untuk syarat-syarat UTS ya nggak bisa UTS, nggak bisa cetak kartu UTS. Begitu juga di UAS. Nah, layanan untuk akademik nanti oleh TU Pasca Sarjana sama BAK, kemudian untuk keuangan adalah bagian keuangan sendiri UPK. Nah, nanti mungkin untuk tim Cakra Inti mungkin bypass atau mungkin dibantu oleh tim Cakra ya terkait dengan ngurus akademik dan keuangan begitu. Selesai Bapak Ibu, nanti silakan ada kontak saya, udah saya upload juga di chat ya. Silakan kalau mau WA silakan nama, name dan keluhan. Jadi saya pernah selek nih Bapak Ibu, mohon maaf saya pernah selek sama mahasiswa. Jadi karena dia lebih tua dari saya, kemudian saya kira itu S1. Jadi saya panggil ya mungkin lo gue begitu ya, tersinggung, jadi dia marah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebelum WA tolong ditulis name, wajib name saja. Kalau nama sih nggak begitu ya, tapi wajib nama, name dan keluhan begitu. Dilihat dari name-nya saya sudah tahu itu S1 atau S2 begitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya pernah tersinggung itu mahasiswa ternyata lebih tua dari saya dan tersinggung dengan WA yang saya sampaikan begitu. Kita langsung praktek saja Bapak Ibu terkait Sina. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu, ada tampilan Sina. Sudah terlihat ya Bapak Ibu?
Oke, sudah. Udah. Ya, Sudah Pak, nih, sudah. Pak. ada yang bilang semangat, nah, semangat Pak. Ada yang bilang semangat Pak Tikno, wah salah lagi. Jadi kalau nulis nama saya tuh ada berapa macam, ada Sutresno, ada Sutisno, ya macam-macam, ada Sutikno. Nah ini ada yang manggil Sutikno juga nih. Kemarin yang sesi pertama juga saya singgung. Jadi kalau panggil saya ingat saja permen Kis gitu ya Bapak Ibu. Jadi Sukisno. Sukisno, Pak Kis kalau panggilannya Pak Kis kalau di kampus Kisno, jadi Kisno bukan Kis Yes gitu. Nah di sini untuk mengunjungin untuk ke halaman ini kunjungi saja sina.unis.ac.id Bapak Ibu. Ya ketik saja di URL di atas. sina.unis.ac.id ya, sina.unis.ac.id. Nah, nanti silakan saja Bapak Ibu menggunakan username dan password. Ya. Di sebelah kiri ada login dengan Google, tapi kalau settingan emailnya belum tersetting, nanti Bapak Ibu malah bingung nanti ya. Gunakan saja username dan password ya. Dimasukkan username-nya. Saya menggunakan pinjam akunnya mahasiswa Pasca juga 2307 0703 0023. Bentar, ini saya lagi nge-remote PC yang di kantor jadi agak kaku nih Bapak Ibu. 0703 0023. Passwordnya, masukkan passwordnya. Nah, passwordnya defaultnya itu ada yang di bawah, Bapak Ibu ada tahun, bulan, tanggal. Penulisannya adalah YYYYMMDD. Itu tahun, bulan, tanggal. Gitu. Kemudian klik login sebelah kanan. Nah, klik login. Nah, masuk Bapak Ibu. Nah, ini ada SIM akademik dan ada SIM keuangan. Nah, diklik. Untuk SIM keuangan memang kita hidden ya, Bapak Ibu. Untuk SIM keuangan, baik mahasiswa kelas khusus maupun kelas reguler yang S1 Unis, kita hidden juga. Semua kita hidden. Ya, dari dulu kita hidden. Ini masih belum dibuka. Nah, klik saja sistem informasi akademik. Nah, tapi sebelum masuk ke menu yang ada, Bapak Ibu ada ganti password nih di atas kanan ada ganti password. Kalau misalkan pengen ganti password, silahkan masukkan sandi lama, kemudian sandi baru, dan sandi baru diulang lagi. Begitu. Kemudian klik ganti password. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi setelah login nanti ada SIM akademik dan SIM keuangan. Bapak Ibu masuk saja ke SIM akademik. Kemudian di sebelah kanan ada mahasiswa S2 manajemen, nah, kemudian ada S2 ilmu hukum, ada S2 ilmu administrasi. Diklik saja. Nah, setelah diklik muncul, nah tampilan dashboard depan. Ini tampilan dashboard depan, ada portal mahasiswa, ada data mahasiswa. Ya, kemudian ada ini nggak dipakai, dashboard, ada forum, ada konsultasi. Nah, konsultasi ini konsultasi dosen wali. Untuk S1 ya Bapak Ibu, kalau S2 tidak ada dosen wali. Kemudian ada akses e-learning. Ini kalau ada dosen yang menggunakan e-learning. Jadi Bapak Ibu nanti download jawaban, dokumen, semuanya ada di e-learning. Kalau untuk akademik tadi, itu kan yang ada di menu-menu bawah ini hanya untuk melihat saja. Melihat-lihat menu-menu hasil-hasil kuliah lah begitu. Tapi kalau untuk e-learning ini untuk belajar, jadi ambil materi, upload jawaban, upload tugas itu ada di akses di e-learning begitu. Kemudian ada perkuliahan, nanti Bapak Ibu untuk daftar proposal, kemudian daftar proposal dan sampai tesis itu dibantu oleh TU begitu. Kalau untuk judul di awal mungkin mahasiswa yang isi, tapi nanti akan dipandu oleh tata usaha.
Kemudian ada kartu rencana studi ya, Bapak Ibu. Dari menu yang ada sebanyak ini, Ibu fokuskan saja ke kartu rencana studi, kemudian hasil studi sama status semester. Itu saja Bapak Ibu. Untuk semester berjalan itu saja paling. Gitu. Jadi ada kartu rencana studi, diklik, oh ini KRS-nya sudah dipaketkan. Begitu. Kalau mungkin login kemudian KRS-nya belum dipaketkan, berarti wajib menghubungi tim Cakra untuk memaketkan KRS. Kemudian ada lagi di sini kartu hasil studi. Nah, untuk kartu hasil studi ini untuk melihat hasil, untuk melihat nilai nanti disuruh isi kuesioner terlebih dahulu. Begitu. Kuesioner terlebih dahulu diisi dulu untuk melihat nilai. Jadi wajib isi kuesioner baru bisa melihat nilai. Jadi untuk memberikan nilai terhadap guru, dosen ya, dosen, cara mengajar dosen. Kemudian lagi selain menu kartu mahasiswa, nah ini adalah status semester Bapak Ibu. Status semester nanti diperhatikan di sini ada semester genap aktif. Nah, berarti Bapak Ibu semua kalau merasa kuliah di semester genap ini ya harus aktif, bukan cuti atau ya, non aktif begitu. Wajib ya, wajib aktif. Jadi silakan komplain nanti kalau misalkan statusnya tidak aktif begitu. Kemudian yang ya ini aplikasi pendukung lainnya termasuk AHS, akses e-learning begitu ya. Kemudian ada lagi yang tadi kelewat di data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini yang bisa diedit silakan diedit saja Bapak Ibu. Yang bisa diedit saja, khusus untuk tanggal lahir. Untuk tanggal lahir itu tidak bisa diedit ya. Nanti bisa kirim KTP ke saya, nanti saya bantu edit untuk tempat tanggal lahir. Terus ada juga yang komplain terkait kelurahan, itu katanya tidak bisa diedit ya. Untuk kecamatan dan kota itu katanya nggak bisa diedit. Itu nanti masukan buat saya untuk praktekkan ke depannya. Jadi saya untuk logout klik di sini ada nama, kemudian ada keluar ya, ada keluar di bawah. Untuk mengganti foto di sini ada dua, di sini edit foto di sini, kemudian bisa juga langsung diklik yang di sini. Ini di sebelah kiri ada gambar edit begitu. Dua-duanya bisa diganti dengan edit profile. Nah, ini kita keluar, klik keluar. Nah, keluar lagi. Sudah. Nah, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu untuk login ke sistem informasi akademik ya, silakan dikunjungin sina.unis.ac.id, kemudian diketik name-nya 2307030023, kemudian passwordnya saya masukkan dan klik login. Kemudian ada tampilan SIM akademik. Kalau mau ganti password, silakan ganti password di kanan, ganti kata sandi. Kalau enggak, langsung saja ke SIM akademik. Kemudian sebelah kanan ada menu di sini. Klik saja sebelah kanan ini. Nanti baru masuk ke tampilan dashboardnya Sina, begitu, Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan, nanti ada biodata, karena biodata mahasiswa ini akan kita laporkan ke Dikti. Nanti kalau misalkan ada kesalahan KTP atau nomor HP-nya kosong, biasanya kita hubungin Bapak Ibu. Khusus untuk pelaporan PD Dikti, soalnya data mahasiswa harus benar, gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan, KRS, kemudian kartu hasil studi, dan status semester, itu saja Bapak Ibu. Yang perlu utama diperhatikan, status semester, hasil studi, sama kartu rencana studi, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada akses e-learning, jika dosen menggunakan e-learning nantinya untuk ngajar, untuk upload dokumen bisa
materi, bisa UTS, tugas, dan lain-lain. Kemudian ada menu keluar di dekat nama, kemudian klik keluar. Dan akan kembali ke depan. Begitu. Nah, untuk panduan SINA, nah, itu ada di menu di atas ya Bapak Ibu, tadi ada lengkap banyak. Nah, di atas ini ada panduan untuk mahasiswa, tapi terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mau baca-baca silahkan. Tapi yang perlu diperhatikan itu tadi, hanya KRS, status semester, dan kartu hasil studi. Itu saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mungkin untuk sesi tanya jawab kita lakukan ya setelah sesi saya ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sukisno sudah menjelaskan terkait dengan Izin bertanya Pak Mubarok. kerja SINA ini. Siap, Bapak Ibu, pokoknya yang bertanya kami akan fasilitasi. Tetapi perlu dicatat bahwa kita berharap jam 9 itu harus selesai Bapak Ibu ya. Kemarin itu sudah dibatasi jam 9, tetapi saking asiknya sampai terlewat 9:22 menit. Nah, ini coba kita ada waktu 1 jam. Kita nanti fokuskan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang substansial, yang paling penting. Tadi sudah kami informasikan bahwa pertanyaan yang umum ya, biasanya konsentrasinya itu salah, kemudian kelasnya itu yang muncul tidak sesuai dengan kelas perkuliahan, itu tidak perlu nanti Bapak Ibu tanyakan ya. Berikutnya kami coba akan fasilitasi untuk sesi tanya jawab ini di 3 sesi Bapak Ibu. Di 3 sesi, mudah-mudahan nanti jam 20.50 sudah selesai. Nanti 10 menit terakhir ada pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan dan administrasi program Pascasarjana, termasuk persiapan UTS Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas dan umumkan 10 menit terakhir sebelum penutupan. Jadi kita ralat lagi. Kita mulai pukul 20.00 untuk sesi tanya jawab, waktunya 50 menit. Baik pertanyaan maupun jawaban, nanti dilanjut pengumuman 10 menit terakhir, yaitu pukul 20.50 sampai 21.00. Baik Bapak Ibu, mohon bersiap-siap. Yang ingin bertanya, kami memprioritaskan yang raise hand. Di sini yang sudah raise hand kurang lebih saya hitung totalnya ada 18 partisipan. Sebenarnya 18 partisipan sudah cukup untuk 3 sesi ya. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya lagi, silakan raise hand dulu. Nanti kita lihat sikon, lihat waktunya Bapak Ibu ya. Di sini urutannya berdasarkan di layar monitor saya. Dimulai dari Pak Sahban Siregar, Pak Muhammad Zaini, Pak Ari Hendriadi, Pak Hasil Kapailu, Pak Silvester Nusa, Ibu Raden Rorotini, Pak Multazam, dan Ibu Lisawati. Ini untuk urutan sesi pertama ada 8, mohon maaf saya batasi 7 ya, ada 7 penanya nih. Ibu Lisawati, Pak Hermansa, Pak Angkwirwansa, Pak Ahmad Robi, Pak Setionya ada 2. Ya, ini Setio pertama yang tidak ada hantoronya nih. Ini Pak Setio pertama, Pak Kurniawan, Pak Dagus itu sesi kedua.
Sesi ketiganya Pak Mualimin, Pak Nurul Ain Akhyas, Pak Setio Hantoro, Ibu Sri Wahyuni. Dan ada 3 lagi slot Bapak Ibu ya yang mau bertanya itu nanti di sesi ketiga. Yang pertama dulu boleh ke Pak Sahban Siregar dan setelah ini Pak Muhammad Zaini. Silakan Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak? Ya, ya. Di sini suara sedang hujan. Oh siap. Silakan Pak. Ya, ini Pak Dokter ada 3 pertanyaan. Sebenarnya kan waktu sesi pertama kemarin mau bertanya, namun Waktunya, tidak dapatan ya. Makanya tadi dari awal langsung raise hand supaya dapat waktu gitu. Dapat urutan 1 nih. Yang pertama, memang kemarin konsentrasi saya sudah salah, tapi sudah saya Ajukan. japri Pak Sukisno. Alhamdulillah sudah konsentrasinya sudah diperbaiki, sudah benar SDM. Namun Pak, yang ketika saya cek tadi konsentrasinya sudah SDM, tapi KRS-nya masih keuangan gitu. Oh, siap. Kemudian yang kedua, jadwalnya juga ketika saya lihat jadwal Tidak boleh ada kekosongan buku, Pak. kosong semua. Begitu ada Bapak isi, saya isi. Begitu ada Yang pertama, yang kedua, Ya. lagi nganggur kan? dari kemarin dari sisi pertama saya coba-coba alamat saya itu kan sebenarnya kan Maluku Utara tuh. Ketika saya lihat di biodata mahasiswa itu alamat rumah sudah benar ya, jalan pesantren, kemudian desanya juga sudah benar, Desa Kupal. Namun provinsinya itu Provinsi Banten gitu. Siap. Provinsi Banten kecamatan apa gitu. Ketika saya rubah ke Provinsi Maluku Utara, kemudian kecamatannya muncul kabupatennya muncul Kabupaten Halmahera Selatan, saya pilih. Namun ketika masuk ke pemilihan kecamatan tidak muncul satu pun kecamatan itu. Ya. Sehingga kalau kita mau edit juga semua biodata mahasiswa secara lengkap, maka tidak bisa disimpan karena tidak ada pilihan untuk kecamatannya. Gitu. Baik. Yang terakhir Pak Dokter, mungkin ini sedikit keluar dari Sina. Setelah nanti mungkin dari Unis Cakra mendaftarkan kita ke PD Dikti, kira-kira berapa lama supaya kita bisa mengecek bahwa kita terdaftar di PD Dikti untuk program S2 Magister ini? Siap. Karena dari kemarin saya coba-coba yang muncul data saya ketika kuliah S1 gitu. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih Pak Sahban untuk penanya pertama ya. Kita lanjut ke Pak Muhammad Zaini, silakan di unmute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mubarok yang telah memberikan kesempatan. Jadi kemarin saya pernah mengajukan keluhan tentang password yang nggak sesuai dengan akun gitu. Jadi permasalahannya ternyata setelah direspon sama Pak Kis gitu, ternyata tanggal lahir yang yang tanggal dan tahun lahir itu yang nggak sesuai. Setelah saya lihat di bagian biodata mahasiswa, nah jadi otomatis di sana biodata saya salah di sana. Nah terus permasalahannya boleh bisa saya ubah di sini, cuman bagian tempat lahir dan tanggal lahir ini yang tidak bisa diubah. Nah terus yang tidak bisa tempatnya Pak, tempat lahir dan tanggal lahir ini yang nggak bisa diubah. Siap. Nah terus berkaitan juga karena saya sudah melihat ada nama Muhammad Zaini 2 di konsentrasi MSDM itu Pak. Nah kemungkinan data saya dan data Muhammad Zaini yang 1 itu ketukaran gitu. Ya mohon dikondisikan. Nah itu saja Pak.
Baik, siap. Terima kasih Pak Muhammad Zaini. Sudah kami catat pertanyaannya. Ketiga Pak Ari Hendriyadi. Ya, Pak Ari Hendriyadi, silakan bisa unmute Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi dibahas terkait bahwa kita mahasiswa tuh dapat email UNIS, tapi saya lihat mungkin nggak dipandu, mungkin nggak tahu apa harus konfigurasi dulu gitu ya untuk bisa login ke email UNIS itu ya, atau gimana, atau kita yang angkatan kita belum bisa akses atau gimana, mungkin gimana gitu caranya. Kemudian itu satu Pak, kemudian satu lagi saya coba akses KHS, kartu hasil studi ya, KHS, pas di apa, lihat PDF-nya tuh kepotong Pak, sebelah kanannya ini ya nggak tampil ya. Kalau boleh saya share screen juga, mau ditunjukin boleh ya, kepotong aja sih mungkin ya ini ya. Mohon maaf nggak kedengeran Pak. Ya, silakan bisa share screen Pak, bentar Pak. Oh, share screen Pak. Ya, Oh. Oh ya ini. Apa udah muncul Pak? Ini ya? Nah ini kepotong ya? Nggak kelihatan gitu fakultas, apa, program studi. Coba kalau di download Pak, pilihannya apa tadi Pak? Oh, pilihannya ini. KHS. Ini ya Pak? Terus cetak KHS atau bukan Pak? Iya, cetak KHS ya. Terus Cetak KHS tuh langsung download PDF-nya ya. Tadi yang saya tampilkan sih hasil download dan PDF-nya. yang jelas terpotong ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Ya mungkin ya diperbaiki aja sih. Siap. Ya, Nanti kami koreksi. ini kan Pak jawab Pak, karena beberapa tidak terpotong, mungkin ada kesalahan cara Pak ya. Tapi saya sudah catat nih, ada 2 pertanyaan. Ada lagi Pak Ari? Mungkin itu aja. Makasih Pak. Sama-sama Pak Ari, terima kasih. Penanya ketiga, yang keempat, di sini tadi yang sudah saya sebutkan ada, mohon maaf Bapak Ibu, saya lihat lagi. Yang ketiga itu Pak Hasrul ya, Pak Hasrul Kopailu. Ya, silakan Pak Hasrul. Kapailu. Iya, Kapailu. Iya, Pak Mubarak, makasih. Iya Pak. Kapailu, insyaallah. Siap. Ini saya lagi di Provinsi Maluku, kemudian di Siap. Kabupaten Maluku Tenggara. Iya Pak. Silakan. Dalam perjalanan kegiatan dakwah, jadi saya mungkin kemarin ikut, cuman nggak full, tapi saya aktifkan juga sih. Siap. Nah, tadi saya coba untuk masuk ke Sina, gagal terus. Gagal Pak ya? Gagal login. Jadi gagal login terus. Ada lagi Minta selain gagal login Pak? Nah, pengennya masuk dulu nih, karena belum bisa masuk jadi belum bisa ngapa-ngapain. Siap. Kita usahakan biar bisa masuk malam ini Pak Hasrul ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Hasrul, penanya keempat. Kemudian lanjut yang kelima itu di sini Pak Silvester Nusa nih.
Ini kemarin sudah bertanya Pak Sylvester, mungkin ada yang belum jelas lagi, Pak Sylvester. Baik, selamat malam Bapak. Nah, Malam. saya sudah coba dari kemarin, tadi siang sampai sekarang, coba login dengan NIM yang Bapak kirim ulang semalam itu. Ya Pak. Tetapi setiap kali saya input NIM itu dan mau login, NIM yang saya sudah input itu dia yang sendirinya berubah ke NIM orang lain, yang namanya Muhammad. Siapa Muhammad Fakhran, siapanya? Itu sebentar saja. Ya, NIM-nya selalu berubah ke nama NIM-nya Muhammad ya Fakhran Fauzi. Jadi ketika tiap kali saya input NIM saya dan saya input password UNIS 2024 dan saya login, itu tidak bisa, dan NIM yang saya sudah input itu yang sendirinya berubah menjadi NIM-nya Muhammad Fakhran. Gitu. Baik Pak. Ya. Ini pertanyaan yang sama kemarin, tetapi hari ini masih terulang lagi Pak ya, kasus seperti ini ya Pak ya. Baik, kita catat pertanyaannya. Ada lagi Pak Sylvester, saya potong dulu Pak. Ya. Bapak posisinya lagi dibuka Sina nggak Pak? Posisi login Pak, username dan login Pak. Username, ya ini. Name-nya berapa Pak? NIM saya 230 ya 701 0020. Ya, silakan diinputkan Pak di Sinanya. Sudah? Sebentar saya input lagi. Iya, coba diinputkan Pak. Ya. Jangan ngeklik yang sudah ada Pak ya, diketik lagi ya Pak ya. Iya, ya. Diketik lagi coba Pak. Masih tetap dia berubah lagi ke NIM orang lain. Ketika saya log out, dia login, dia selalu berubah ke NIM orang lain. Ini Pak, saya mau memberikan username dan password sekarang begitu Pak, maksud saya Pak. Tadi kan saya belum memberikan passwordnya Pak. Oh iya, gitu, Pak. Baik. Nah, jangan ngeklik yang sudah ada Pak ya, diketik sendiri ya, ketik lagi Pak ya. Ya, saya sudah masukkan NIM-nya. Name, kemudian passwordnya 19740909 Pak. 19740909. Iya Pak. Sebentar, ini kayaknya sudah jadi. Sebentar. Sudah masuk Pak. Saya cek dulu di data mahasiswa ini. Oh, udah login berarti Pak ya? Sudah jadi. Terima kasih Bapak. Oh, sudah ya. Ya, sudah Pak ya. Nah, tadi salah password berarti. Sudah beres berarti Pak Sylvester ya. Silakan dicek KRS dan sebagainya Pak. Nanti kalau ada perbedaan silakan WA saya Pak. Banyak yang WA soalnya di sini. KRS, oke. Terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Mubarok. Sylvester sudah langsung terjawab ini. Lanjut yang ke-6. Ini Ibu Raden Rorotini. Silakan bisa unmute Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Mubarok, Pak Edi, Direktur, dan rekan-rekan semuanya. Mohon izin Pak, saya mau bertanya perihal tentang nama Pak. Ya, kebetulan nama saya memang selalu jadi polemik nih Pak. Nama saya itu depannya itu kan Raden Roro ya Pak ya. Iya. Nah kemudian di aplikasi Sina itu menjadi RR. Sementara di KTP saya sudah Raden Roro Pak. Nah itu apakah nanti bermasalah dengan di pangkalan diktinya? Karena mungkin di pangkalan dikti nama saya memang Raden RR ya Pak ya. Gitu. Kadang suka gitu Pak, suka jadi masalah ke depannya. Kadang saya nanti kalau mau mengurus sesuatu harus menggunakan surat keterangan bahwa orang yang sama gitu Pak. Betul. Itu. Jadi untuk namanya nih Pak, apakah saya harus menggunakan namanya disingkat atau disesuaikan dengan KTP? Memang setelah ada pemberlakuan iKTP, nama itu harus sesuai dengan akta kelahiran ya Pak ya. Gitu. Itu sih satu yang pertama yang saya mau tanyakan. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan perihal tentang data keluarga Pak. Iya. Data keluarga itu ada
eh, ibu dan bapak ya. Nah, kalau misalkan memang kita orang tua sudah meninggal, apakah perlu diisi datanya atau bagaimana? Itu saja, Pak Mubarok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Ibu Raden Rorotini, terima kasih. Ini saya catat dulu Bu ya. Penanya ke-6 yang terakhir untuk sesi 1 itu ada Pak Multazam. Pak Multazam, silakan bisa open ini unmute. Baik, terima kasih Pak Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan aplikasi Sina, kemarin sudah saya login Pak. Sudah ada beberapa data yang sudah saya perbaiki, tetapi saya lihat kembali ternyata muncul lagi data yang saya perbaiki itu tidak seperti yang saya perbaiki itu. Iya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya membuka menu pendaftaran, di sana tertulis asal sekolah, asal sekolah itu MA, tidak perguruan tinggi di sana. Apakah nanti tidak berpengaruh terhadap Kemendikti atau bagaimana Pak Mubarok? Itu saja Pak Mubarok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Multazam. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi pertama. Sudah ada 7 penanya dan Izin bertanya Pak Mubarok. Pak Agus Junaidi resen dulu, setelah resen ngantri. Ini sudah saya bacain tadi yang boleh bertanyanya setelah resen ya. Silakan di resen dulu Pak. Ada 7 penanya di sini, yang 1 sudah terjawab Pak Sukisno ya, dan yang 6 ini belum terjawab. Perlu saya sebutin Pak? Saya bacakan lagi atau sudah ada catatan? Ya, yang pertama nih Pak Mubarok ya, nanti ditambahin kalau takutnya ada yang kelewat. Iya Pak. Dari Pak Sahban Siregar ya tadi Pak ya, itu terkait dengan biodata mahasiswa. Nah ini dari kemarin, dari tahap dari sesi 1 memang saya praktekkan masih ada bug nih Pak saat edit begitu. Jadi untuk kecamatan memang ada beberapa yang tidak bisa diinputkan begitu. Setelah saya cek seharian tadi begitu. Jadi nanti silakan saja Pak Sahban Siregar dan peserta Bapak Ibu yang peserta yang lain nanti boleh japri saya di Selasa siang ya Bapak Ibu ya. Japri saya di Selasa siang terkait update biodata, nanti dikirimkan KTP saja. Karena hari Senin itu persiapan seminar, saya mesti nggak bisa standby di depan komputer hari Senin. Kemudian Selasa pagi ada seminar sampai siang. Kemudian kurang lebih nanti WA di jam 13 ke atas begitu. Pasti saya balas Bapak Ibu, walaupun telat pasti saya balas nanti. Soalnya kalau terkait dengan biodata mahasiswa itu karena dipakai untuk pelaporan PDDikti ya, jadi harus benar-benar sesuai begitu Bapak Ibu. Itu Bapak Sahban Siregar terkait biodata mahasiswa. Kemudian berapa lama terdaftar di PDDikti? Nah, untuk terdaftar di PDDikti Pak Sahban Siregar ini kita melakukan pelaporan itu biasanya di akhir semester. Kalau misalkan semester genap ini kita lakukan pelaporan biasanya di antara Juli, sebelum September lah Pak ya. Jadi sebelum September itu biasanya namanya sudah terdaftar. Antara Juni Juli itu kita proses upload ke PDDikti Pak. Jadi memang khusus kalau misalkan saya lagi ngajar begitu ya Bapak Ibu di kelas, biasanya saya colek juga teman-teman mahasiswa S1 ini saya suruh ngecek datanya itu ada di PDDikti atau enggak begitu, karena biasanya saya ajari begitu, karena kalau sudah terdaftar di PDDikti ya berarti sudah menjadi mahasiswa sah kan begitu ya Bapak Ibu. Kalau hanya di Sina kan enggak keren gitu, tapi kalau di PDDikti itu semua orang bisa mengakses bahwa Pak Sahban Siregar ini benar-benar kuliah begitu. Kalau enggak ada itu bisa ditipu-tipu begitu Bapak ya. Pak Sahban Siregar itu anak-anak S1 biasanya saya suruh ngecek di PDDiktinya. Itu kita pelaporan PDDikti itu di akhir semester Pak. Jadi misalkan Bapak kuliah di genap ini ya di genap terakhir. Masalahnya biasanya kalau untuk pasca itu beda Pak, beda ini.
beda beda berapa minggu dengan reguler begitu. Beda 2 minggu atau berapa saya lupa begitu. Tapi pelaporannya bareng dengan S1 di antara bulan Juni Juli begitu. Udah kita mulai upload begitu Bapak. Coba nanti saya share lagi atau mungkin Bapak bisa follow up saya di WA saya Pak ya, terbuka untuk umum CS 28 jam saya Pak, bukan 24 jam lagi gitu. Jadi silakan saja Pak. Jadi kalau S1 itu kalau WA itu bisa jam 1 pagi, jam 3 pagi. Tapi tetap saya balas gitu Pak. Bagaimana Pak Sahabat Siregar? Ada yang tambahan lagi Pak Sahabat Siregar? Yang tadi Pak, yang apa, yang KRS-nya gitu kan, kemarin kan Bapak sudah perbaiki konsentrasi saya dari keuangan ke SDM. Namun kan KRS-nya masih KRS keuangan dan kemudian jadwal kuliah saya itu masih kosong semua Pak. Betul Pak, betul. Jadi untuk terkait dengan isi KRS, karena saya kalau ngubah konsentrasi Pak, saya berani. Tapi kalau ngubah KRS saya nggak berani Pak, karena yang pegang itu pasca sarjananya, TU-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pasca sarjana kelas Cakra Inti ini, kalau misalkan nanya seperti itu, saya kembalikan ke Cakra Inti dan tata usahanya pasca sarjana, begitu. Kalau untuk KRS. Nah KRS itu biasanya nama dosennya masih kosong Pak, karena di awal-awal semester memang biasanya sangat crowded sekali untuk membuat penjadwalan begitu. Biasanya dosennya dikosongin. Yang penting ada MK-nya dulu, mata kuliahnya dulu. Biasanya seperti itu, Pak. Di follow up terus saja Pak ya ke tim Cakra Inti, nanti biar di follow up ke TU-nya pasca begitu Pak. Menurut saya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, siap, nanti boleh curhat ke saya Pak terkait dengan ini, boleh WA gitu Pak. Siap Pak. Ya. Iya. Selanjutnya Pak Zaini ada ya. tambahan Pak Barok? Iya, paling tambahannya ini saja. Pak Saban, hari Senin nanti Pak ya perubahan KRS-nya saya ajukan ke TU Pasca Pak. Sesuai KRS dan jadwalnya ya Pak Saban ya. Oke, makasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Lanjut ke Pak M Zaini, Pak Kis. Ya, siap. Untuk Pak M Zaini ini kesalahan data beda saat untuk tempat tanggal lahir karena sebagai kunci masuk ke PD Dikti Pak, jadi kita nggak boleh diubah-ubah sendiri oleh mahasiswa. Jadi nanti kirimkan KTP, foto KTP, kirimkan ke saya saja Pak. Nanti saya rubah. Beberapa teman-teman yang sesi 1 kemarin juga ada beberapa yang sudah saya rubah. Tetapi yang masih PR kecamatan dan sebagainya itu saya suruh follow up di Selasa siang begitu Pak. Jadi nanti silakan follow up Pak Zaini ini kirim foto KTP kemudian kirim ke saya begitu. Kemudian ada data sama, nama sama ya, takut tertukar ya Pak ya. Yang penting name-nya Pak. Banyak nama misalkan nama sama tetapi nggak usah takut Pak. Yang penting name-nya sudah kepegang gitu. Dan nggak mungkin name-nya Bapak Zaini ini dipegang oleh Pak Zaini, kemudian Zaini yang satunya lagi name-nya sama, itu sebenarnya nggak mungkin sih begitu. Asal tim Cakra intinya memberikan name-nya itu memang benar-benar 2 gitu, bukan 1 untuk berdua begitu. Pasti beda Pak, dari alamat pasti beda begitu. Jadi nanti silakan dijabri saya Pak ya di Selasa siang Pak, nanti dikirim KTP sama keluhannya apa, nanti akan saya rubah. Dan pasti telat Pak ya, karena saya ada acara, jadi pasti telat. Dan pasti saya balas sih Pak, pasti saya balas. Kalaupun sekarang di WA juga nggak apa-apa Pak, nanti besok kan libur, nanti untuk pendingan WA bisa saya kerjakan. Gitu. Ada tambahan Pak Mubarak untuk Pak Zaini? Untuk 2 nama, memang di data kami ada 2 nama. Namanya sama lagi, Muhammad Zaini nih Pak. Tapi ini juga sama-sama MM nih. Dan itu beliau punya 2 NIM Pak. Yang penting tadi betul pastikan alamatnya sama Pak Zaini ini. Alamatnya beda. Alamatnya beda kan mesti Pak. Alamatnya yang beda berarti. Alamatnya sama NIM-nya beda pasti kan. Betul. Gitu. Iya.
Ya, kelihatannya sudah cukup Pak Emza ini. Lanjut ke Pak Ya, Ari Hendriani. ya ke Pak Ari Hendriani ini terkait akses email, Pak. Nah, email ini Pak Mubarok untuk Ya. perkuliahan dari kelas Cakra Inti ini mulai perkuliahan kapan ya, Pak ya? Bertanya Eh, Mas Barok. Sudah jalan 2 bulan ini nih Pak. Oh, udah jalan ya. Oh, Iya. karena kan begini Pak ya, ini kan baru proses NIM seperti kemarin, Iya. proses NIM. Jadi NIM itu saya kerjakan kalau nggak salah sebulan terakhir kan Pak, sehabis Lebaran ya. NIM Eh, NIM 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 kelas Cakra Inti ini. Betul. Iya kan Pak, kurang Kalau kurang lebih kan. efektif perkuliahannya sih di awal Mei sih Pak, efektifnya Iya, itu. iya. Nah, makanya ini untuk email Pak belum ada. Saya jamin belum ada karena yang buat ini saya soalnya. Jadi begitu Oh, saya siap. generate name itu langsung saya generate email, tapi belum ada Pak. Tapi Pak Ari Hendriadi nanti boleh follow up saya Pak. Jadi nanti kita bareng-bareng Pak, saya bikinkan email nanti. Nanti follow up saya terus saja Pak di jam kerja nanti nanti saya balas. Dan bagaimana formatnya nanti saya sesuaikan dengan yang ada di slide tadi. Jadi kalau login ke email nanti menggunakan strip sesuai dengan yang ada di slide yang saya sampaikan tadi. Iya. Kemudian untuk KHS kepotong di beberapa device Pak, emang kepotong Pak itu menjadi masukan buat kami Pak. Jadi memang masih kepotong. Nanti kita informasikan selanjutnya Pak. Itu saja sih Pak Ari Hendriadi. Jadi nanti follow up terus ke saya nggak apa-apa. Ada tambahan Pak Mubarok? Ya, baik. Sebenarnya saya coba di device saya ini memang terkait dengan KS ini tidak terpotong begitu ya, Pak Ari dan juga Pak Kis. Tadi caranya bagaimana? Itu Mohon maaf, yang jelaskan laporan mahasiswa Pak, ini kan klik kartu hasil studi laporan ya. Pak, Ya, yang laporan, iya Pak. laporan, Coba mohon laporan, lagi Pak. Ya, menu coba laporan. Di menu laporan. Masuknya di menu laporan terus KHS. kemudian KHS. Ini laporan. Cetak KHS kan? Iya. Bukan. Kan ini laporan portal perkuliahan laporan. Perkuliahan kemudian di menu laporan. Yang kanan Pak. Yang kanan Pak. Yang sebelahnya ketiga. perkuliahan berarti. Oh, yang ini ya, KHS ya. Ya. Oh, siap. Kalau di saya di menu perkuliahan langsung di KHS di sini nih, Pak. Halo. Coba ada perbedaannya nggak ya Pak? Coba Pak. Coba Pak. Boleh Di KHS itu munculnya seperti ini, Pak. Pak, Ya, Pak Mubarok, maaf, izin. Betul, kemarin saya cek, termasuk ke Pak Sukisno juga. Jadi saya cek itu 2. Jadi pada saat nanti ngambil di laporan, yang KHS yang di laporan KHS cetak, itu terpotong. Nah, betul yang Pak Mubarok tadi, saya cek 2 kali. Itu di yang tadi, mana Pak Mubarok? di ini, Pak, di menu kemudian nanti muncul KHS. Betul. Di menu itu, di perkuliahan begitu itu di bawah ada kartu hasil studi dicetak itu full, nggak ada masalah. Jadi Pasti ada 2 cetak ini, versi. Pak, ya, Betul, munculnya ya. betul. Ada 2 versi, makanya tadi hasilnya saya kirim juga ke Pak Sukisno Pak. Jadi ada 2. Jadi kalau di laporan kemudian KHS itu terpotong. Tapi pas di portal perkuliahan kartu hasil studi cetak itu full. Aman sih Pak. Terima kasih. Nah, Itu aja. seperti itu ya, Pak Ari ya, caranya yang salah tadi, Pak. Iya Pak, terkait Bukan salah mungkin Pak, itu kan ada menu ya. Ada menu, harusnya sih norma. Iya betul Pak. Betul Pak Ari. Jadi gini, kemarin kita lagi download keuangan Pak, dan ternyata pelaporannya bermasalah, imbasnya kemana-mana begitu Pak. Jadi memang tidak di KHS saja Pak, di pelaporan keuangan kita kemarin ada masalah memang minggu kemarin, dan belum ketemu solusinya begitu Pak.
Ini memang untuk pelaporan yang berbentuk PDF memang bermasalah. Begitu Pak. Sudah 2 minggu sebelum ini memang masalah. Jadi belum ketemu masalahnya. Dan kita bikin pelaporan keuangan itu garisnya double seperti yang garis KHS tadi Pak. Jadi kita ada bug memang Pak di situ Pak. Begitu Pak. Iya, Pak, makasih baik. Pak. Terima kasih Pak Kis ya. Sebenarnya sih tadi jawabannya sudah disampaikan juga Pak Wiwik ya. Yang penting di menu perkuliahan, kemudian kartu hasil tadi jangan di menu laporan. Itu tadi sudah muncul. Sekarang ke Pak Hasrul. Itu masih gagal login nih Pak Kis. Pak Hasrul. Pak Astro bisa live Pak, bisa buka Sina Universitas Edi, saya reset passwordnya Pak. Boleh. Iya, silakan. Pak Hasrul sudah. Pak Astro, NIM-nya berapa Pak? Oke. NIM-nya ya. 2307 14 bukan? 230701 Pak. 0101 36 ya Pak ya? 36. Ya 36. Passwordnya diisi Pak 19870210. Ntar saya isi dulu. Ya. Passwordnya diisi Pornya berapa? 19870210. 0210. Mungkin. Alhamdulillah masuk. Bisa Pak ya, silakan dicek KRSA-nya, konsentrasinya, nanti diinformasi kalau misalkan ada perbedaan. Sudah ya Pak ya, berarti Pak. Lanjut Pak Mubarok. Baik, terima kasih Pak Kis. Pak Hasrul sudah, Pak Silvester juga sudah. Ini tadi gagal login sudah diganti ya. Sekarang dua lagi ada Ibu Raden Rorotini. Jadi di Sina itu namanya disingkat jadi RR Pak. Bisa nggak Pak nanti diganti jadi nama lengkap Pak? Iya, sebelumnya juga ada mahasiswa pasca juga ini Ibu Roro ini apakah dengan mahasiswa yang sama atau beda nih? Soalnya pasca juga ada yang kemarin namanya RR juga. Oh. Nah, Begitu, itu dari ya, itu RR dulu. ini sekiranya bisa diganti nama lengkap jadi Raden Roro. Bisa. Ya, bisa. Biasanya kalau di BAK di bagian akademik itu kirim KTP juga sih. Nanti KTP-nya kirim ke saya ya Ibu Roro, nanti saya update. Begitu. Saya update nama sesuai dengan KTP. Dan untuk data orang tua itu juga ditanyakan di PD Dikti biasanya Bapak Ibu, data kayak seperti bank saja ditanyakan nama ibu atau nama bapak gitu, lupa saya. Meskipun sudah meninggal tetap diisi ya Pak? Iya. Tetap. Apakah bank juga sama kan Pak? Walaupun sudah almarhum tetap ditanyakan kan, gitu. Tetap diisi, tetap diupdate begitu. Baik. Jadi kata kuncinya itu KTP, nama orang tua sama TTL biasanya untuk di PD Dikti itu yang paling utama, gitu. Nanti silakan saja nanti dikirim ya, Ibu Roro. KTP-nya. Baik, Pak. Baik. Ya, KTP dijawab ke saya, nanti saya update. Baik, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Multazam ini, beliau sudah memperbaiki data diri Pak, tetapi tidak berubah gitu Pak. Ketika di save ya. Kalau sudah lengkap biasanya bisa sih Pak Multazam. Jadi kalau sudah lengkap ada yang data kosong yang merah biasanya nggak mau dia. Tadi yang pertanyaan Pak Multazam tadi itu asal sekolah itu MA Pak, memang tidak ada pilihan lain, itu defaultnya untuk S1 Pak. Itu untuk S1 MA tidak apa-apa. Yang penting di asal pendidikannya sudah betul Pak, di menu asal pendidikan. Itu yang Saya belum cek sih untuk asal pendidikan, cuma itu saja kemarin ada MA itu. Saya pikir yang asal sekolah yang di situ tertulisnya asal sekolah kita waktu di perguruan tinggi di S1 kemarin Pak.
Ya ini kan pendaftaran di MA ya, kemudian asal pendidikan kosong ini Pak, belum diisi Nah nih itu, malah nih. iya betul. Asal pendidikan itu kok nggak bisa itu Pak? Nggak bisa diisi. Asal pendidikannya, iya, kekunci Pak maksudnya gitu Pak ya. Iya, nggak bisa diisi. Betul. Iya, karena dari sisi kami Pak, ini kok kosong ya, biasanya harusnya ada isinya. Ini bagian CS nih sepertinya, bagian marketing ini yang kelewatan ini Pak kayaknya Pak. Nah ini datanya dikirim ke saya aja Pak, termasuk asal PT sama alamatnya begitu. Siap. Sesuai dengan yang ditanyakan saja Pak. Nanti dikirim ke saya, nanti saya bantu update begitu Pak. Oke, siap Pak Tisna. Terima kasih Pak. Iya, baik. Siapa? Terima kasih. Satu lagi Pak Mubarok. Oh, gimana nih? Ada tambah? Ya, mohon izin ini terkait di luar Sina ini sebenarnya Pak Mubarok, tapi mewakili semua teman-teman. Berhubung besok kan ini cuti bersama, apakah kita tetap melaksanakan perkuliahan atau tidak? Itu saja Pak Mubarok, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah kami sampaikan bahwa besok itu libur hari Jumat karena tanggal merah. Itu berlaku bagi Bapak Ibu di hari-hari berikutnya. Tapi kalau Sabtu itu tidak ada libur Bapak Ibu ya. Kecuali di Sabtunya itu tanggal merah. Gitu. Ya. Tapi kalau berarti untuk perkuliahan hari Jumat besok libur ya? Siap. Kecuali hari Sabtu. Kecuali hari Sabtu, dan Sabtu itu libur kalau tanggal merah, kalau ada tanggal merah nasional gitu Pak ya. Siap Pak Mubarok, siap. Baik. Terima kasih Pak Mubarok. Sama-sama Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini sudah terjawab semua, dan ini saya sudah ada 7 listing nama-nama yang bisa bertanya. Saya sebutkan yang pertama Ibu Lisawati. Bertanya Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, resahin dulu, kemudian nanti urutannya sudah saya inikan ya tadi di awal. Ibu Lisawati, dipersilakan. Sebenarnya pertanyaan itu dijawab tadi Pak. Oh, banyak yang sudah dijawab ya Bu Lisa ya. Permasalahan saya itu tanggal lahirnya salah. Oh, siap. Nah, untuk tanggal lahir yang salah, Ibu nanti bisa kirimkan KTP-nya ke Pak Kis ya. Udah ada nomornya, Bu? Belum, Pak. Kalau belum, yang Bapak Ibu ini bisa coba chat di Zoom nih, menu chat. Bisa diberikan nomornya. Pak ya. Nomor saya ada di chat. Nomornya. Ada di juga. Siap. Jadi tinggal di WhatsApp ya Ibu Lisawati, nanti akan diperbaiki oleh Pak Kis nanti perkiraan di hari Selasa. Itu Bu ya, nanti akan dirubah. Kasih ini Pak. Sudah cukup Bu Lisa? Pak, yang kalau konsultasi saya nih berbeda Pak, instansi publik Pak. Iya, nggak apa Bu. Nanti hari Senin ya Bu ya perubahannya ya. Kami akan serentak ya, sama-sama Ibu. Sekarang lanjut ke Pak Hermansyah. Silakan bisa unmute Pak Hermansyah. Ini apakah masih ada Pak Hermansyah? Masih ada, silakan di unmute Pak Hermansyah. Pak Irfadi. Saya panggil lagi 3 kali, tidak ada, nanti lewat ya. Pak Hermansyah bisa di unmute Pak. Tidak ada. Oke, Pak Hermansyah berhubung tidak standby ya. Kita lanjut di sini Pak Angku Irwansyah. Silakan Pak Angku Irwansyah. Bisa di unmute Pak Angku. Assalamualaikum, malam Pak Mubarok. Salam Pak. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan tadi udah pada banyak dijawab. Cuman yang terakhir, iya. Lagi persoalan. Iya Pak. Alamat Pak Mubarok. Iya. Jadi apakah nanti harus di alamat KTP gitu, sedangkan nanti di alamat domisili saya berbeda dengan alamat KTP. Siap. Hanya itu Pak Mubarok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apakah menggunakan alamat KTP atau alamat domisili dalam pengisian data diri ya. Alamat saya catat Pak Angku ya. Lanjut ke yang keempat nih Pak Ahmad Robih. Pak Ahmad Robih Bilah ya. Dipersilakan untuk unmute. Iya, terima kasih Pak Mubarak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya permasalahannya saya sama dengan rekan-rekan yang lain masih belum bisa login. Itu aja. Dan ada satu hal yang mau tanyakan, mungkin nanti ke depannya di aplikasi Sina itu untuk meminta dokumen perihal mungkin nanti teman-teman mahasiswa juga mau mengajukan beasiswa atau yang lainnya minta dokumen yang legal. Cara untuk melegalisasinya itu apakah dari jarak jauh, apakah bisa Pak? Ya mungkin cuma itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Robi, ini pertanyaan yang bagus ya. Cara legalisasi dokumen. Mungkin kayak KRS yang sudah ditandatangani dosen, KHS yang ditandatangani dosen, yang sudah distempel, mohon maaf, ditandatangani Kaprodi ya, Kaprodi dan Pak Direktur. Itu cara legalisasinya bagaimana? Ini bagus Pak, saya sudah catat ya. Lanjut, yang kelima itu ada Pak Setio. Ini Pak Setionya tanpa Hantoro nih. Mohon maaf Pak, ya, yang ada Hantoronya yang ketiga nih Pak. Mohon maaf. Tadi urutan dari RSN-nya seperti itu. Pak Setio-nya saja. Silakan bisa di-unmute Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mubarok. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf, saya belum menjadi mahasiswa UNIS, tapi dalam proses untuk mendaftar karena saya tertarik dalam program UNIS. Kebetulan saya sudah di S2 juga sudah, kemudian sekarang juga sedang program S3. Namun saya mencari program manajemen yang linear sama S1 saya, yang sesuai dengan yang bisa saya kerjakan dengan pola pekerjaan saya. Alhamdulillah, apa yang mau saya tanyakan tadi sudah ditanyakan oleh beberapa rekan dan sudah saya dapat kunci jawabannya. Insya Allah segera saya proses untuk bisa segera bergabung menjadi mahasiswa UNIS. Demikian Mas, terima kasih sebelumnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Setio. OTW nih, masih OTW jadi mahasiswa ya. Makanya tadi Pak Setio Hantoronya agak komplain ke saya, kok namanya sama begitu ya. Ternyata memang ada nama baru lagi, berarti ada 4 nama Setio nih di kita nih. Lanjut, kita ke Pak Kurniawan Hendrajat untuk penanya kelima. Boleh di unmute. Baik Pak, makasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf apa suara saya jelas, soalnya lagi di Madinah. Jelas Pak. Wah luar biasa nih, di haji kayaknya. Ya. Iya Pak. Enggak sih, saya mukim di sini Pak kebetulan. Oh, alhamdulillah. Begini Pak. Iya Pak. Saya tadi udah mengikuti dari sesi 1 sampai 2 yang kemarin itu tentang simulasi ini. Jadi intinya sebenarnya ada gimana kalau misalkan ke depan apakah bisa loginnya lewat email saja. Ya. Karena seperti yang Pak Kis tadi bilang, kalau misalkan nanti akan dikasih dengan UNIS email begitu, terusan di kemudian hari juga akan di-replace. Nah, sedangkan data kita itu, data UNIS, baik materi dan lain sebagainya ada di email tersebut. Ada di email tersebut. Dan kalau misalkan kita linear untuk ambil doktoral, data itu juga penting. Kalau misalkan kita pindahin lagi, akan tidak efisien. Nah, kapan ready-nya ini email kita jadi dan kan belum jadi juga tuh Pak Kis, masih dalam proses.
kira-kira sistem ini begitu siap itu kapan? Karena banyak keluhan-keluhan begitu Pak. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Kurniawan Hendrajat yang sudah kami catat Pak usulannya. Untuk selanjutnya Pak Dagus Arya Rahmana, dipersilakan untuk unmute. Baik, terima kasih Pak Dr. Mubarok. Izin bertanya Pak. Ya Pak. Ini terkait biodata di asal pendidikan, apakah itu NISN-nya harus diisi Pak? Baik, asal pendidikan Pak ya. Identik kan NISN dengan SMA ya identiknya Pak ya. Iya gitu. Ada lagi Pak? Ini tempat tinggal Pak Mubarok. Kemarin saya dicek kan kampungnya lengkap sampai kabupaten, terus saya edit hanya kampungnya saja. Soalnya kan ini RT RW sampai desanya sudah lengkap. Pak itu perlu diedit Pak seperti jalannya kampungnya saja Pak. Siap. Baik, ada lagi Pak? Terima kasih, cukup Pak Mubarok. Baik, terima kasih Pak Dagus Arya. Satu lagi yang terakhir, boleh masuk Pak Setio Hantoro nih. Silakan Pak. Ya, mohon izin Pak, sudah terwakili tadi mengenai email saya mau tanya. Oh baik. Jadi tinggal nunggu itu aja ya dari Pak Sukisma. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Setio Hantoro. Ibu, mohon bagi yang belum bertanya nanti di sesi ketiga, mudah-mudahan bisa terfasilitasi Bapak Ibu ya. Kami persilahkan Pak Kis untuk jawabannya Pak. Ya, yang pertama tadi Ibu Lisa ya Pak, terkait tempat tanggal lahir bukan ya? Ibu Lisa, betul. Seperti biasa saja, seperti sebelumnya Ibu Lisa nanti terkait tempat tanggal lahir nanti kirim foto KTP, kirim ke saya, nanti saya edit, begitu saja. Iya Pak. Selain itu apa tadi Bu? Hanya itu kayaknya untuk Bu Lisa. Ya, Prodi Pak. Prodinya kenapa Bu? Ya, sementara itu mungkin Pak Pakis, Ibu Lisa bisa lanjut ke Pak ini ya, Pak Angku ya. Iya, ke Pak Angku ini terkait alamat KTP itu sesuai dengan KTP atau domisili ya Pak ya? Betul. Itu disarankan untuk alamat sesuai dengan KTP Pak. Siap. Untuk didata untuk yang akan dilaporkan ke PD Dikti. Jadi sistem informasi akademik SINA ini akan sinkron saat pelaporan, ngambil data yang ada di mana, yang ada di SINA, nanti akan disinkronkan ke PD Dikti. Baiknya menggunakan alamat sesuai dengan KTP Pak. Iya, tapi kan ada apa izin Pak Sukrisno, kan ada pengiriman data-data, pengiriman apa semua surat-surat berkas itu kan dikirim ke alamat domisili Pak Sukrisno. Kalau dibikin ke alamat KTP, saya nggak berada di posisi itu lagi, itu masalahnya. Tapi kalau misal kami tidak ada yang pengiriman manual ke alamat sih Pak. Kalau dari sisi paling saya tambahkan Pak. Ya. Pak Angku mohon diisinya khusus di SINA itu alamat KTP Pak. Tapi bagi pengiriman jas alma mater itu nanti di domisili gitu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Lanjut ke Pak Ahmad Robih, Pak Kis. Ya, terkait dengan dokumen untuk legalisasi Pak ya, ini bagian Pak Mubarok nih. Siap. Yang tadi stempel ya, stempel. Nih, mungkin domainnya Pak Kis itu yang dia tidak bisa login itu Pak. Oh, Pak Ahmad Robi juga nggak bisa login ya? Betul. Iya Pak, belum bisa login. Oh, belum bisa login. Name-nya berapa Pak? Saya riset juga. Disebutkan Pak Ahmad Robi. Ini nggak hafal nih kelihatannya nih. Ada delay nih Pak Robi nih. Coba saya bantu ini Pak Ahmad Robi itu. Halo Pak
Pak Ahmad Robi? Halo Pak Ahmad Robi. Iya. Di 23070, 23070 ya? 10243, Pak. 10243. Iya, benar. Iya, Pak. 23 070 10243, Pak. 10243. Iya. Ya, ya, Pak. Passwordnya 201102. 2011 02. 2000-nya ini Pak ya, 2000011 gitu Pak. 02. Ya, 2000-nya. Sudah bisa Pak Ahmad Robi? Iya. Oh, sudah Pak. Terima kasih. Iya, akan dicek KRS-an kalau sama konsentrasi, kalau tidak sesuai ntar hubungin Pak Mubarok tim. Siap. Baik Pak. Berikutnya ini Pak, terkait Ya. dengan proses legalisasi ya. Iya. Kita tentu mengetahui Bapak Ibu ya, ada keperluan administrasi yang nanti akan diproses oleh Bapak Ibu. Seperti halnya KHS ya, yang perlu dilegalisasi itu KHS, kemudian KRS itu juga perlu. Nah, ini nanti kami bantu akomodir. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin melakukan legalisasi bisa mengajukan ke kami. Nanti kami akan meminta ditandatangani oleh Kaprodi dan Pak Direktur. Kami nanti akan minta pengajuan terkait dengan legalisasi dokumen tersebut. Ini mohon maaf, kelihatannya ada kendala jaringan, saya buka KHS-nya itu tidak muncul. Tapi ini sifatnya by request ya, tergantung pengajuan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pengajuan, maka cukup menggunakan data yang ada di SINA. Itu sebenarnya sudah sah gitu ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang keperluannya lain-lain, yang perlu stempel dan tanda tangan, itu agar bisa diajukan. Itu nanti dipastikan setelah nilainya terinput ya. Kalau sekarang kan belum terinput di KHS-nya itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut kita ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan ini beliau mengajukan login via email nih Pak. Pak Kis, halo Pak. Oh iya, Pak Kurniawan ini untuk kedepannya login menggunakan email. Boleh Pak, kalau sudah terdaftar emailnya di data mahasiswa, diutamakan email UNIS Pak. Jadi ini kemarin baru dibuat Pak kalau yang menggunakan login dengan email nih Pak ya. Karena kemarin itu lagi diubah untuk format loginnya itu sejak ulang tahunnya UNIS bulan April kemarin. Kemudian masih tahap maintenance sebetulnya. Nah, masih banyak mahasiswa yang bingung untuk cara loginnya, dan ternyata emailnya harus sudah terdaftar di data mahasiswa. Nah, terkait email UNIS itu kenapa ada batas waktunya Pak? Itu kita batasin sampai mahasiswa itu DO Pak. Jadi kalau S2 itu maksimal berapa ya? 6 tahun ya? 6 tahun atau berapa, lupa saya. Jadi kalau 6 tahun nggak lulus, ya udah otomatis email itu udah tidak terpakai Pak, karena kan memang bukan mahasiswa UNIS lagi, dan dia kalau misalkan mau berubah menjadi otomatis kalau misalkan mau menyelesaikan kuliah ya buat NIM baru, dan otomatis itu data dibawa ke NIM yang baru. Jadi intinya untuk email UNIS Pak, untuk email institusi itu biasanya dipakai saat menjadi mahasiswa begitu. Saya S1, S2 juga seperti itu sih Pak. Jadi tidak digunakan selamanya begitu Pak, ada batasannya, karena akan dipakai slotnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru yang akan datang begitu Pak. Jadi kita tidak fasilitasi untuk selamanya begitu Pak. Khusus untuk S1 itu maksimal 7 tahun.
begitu. 7 tahun itu email aktif terus, dan nanti kalau setelah 7 tahun ya akan di take down emailnya begitu Pak. Jadi kita tidak fasilitasi selamanya begitu. Itu Pak Kurniawan. Ada tambahan Pak Kurniawan? Baik, baik Pak. Ya. Baik. Baik, Baik, sudah. terima kasih Iya, Pak. Pak Kurniawan. Terima kasih Pak. Kita lanjut kepada Gus Pakis. Pak Dagus terkait NISN tadi ya. Iya, betul Pak. NISN bukannya untuk ini Pak ya, nomor induk sekolah Pak ya. Ini untuk S1 sih Pak. Berarti tidak perlu diisi Pak ya? Untuk Nggak perlu diisi. Nah, jadi kalau yang asal pendidikan mah untuk S2 ya S1-nya begitu. Siap. S1-nya tuh yang dipakai. Begitu. Ya. Kemudian itu Pak, satu lagi kampungnya itu tidak bisa diinput Pak. Ya, ada beberapa yang seperti itu Pak, karena di database belum dimasukkan emang. Makanya baik itu mahasiswa kelas khusus atau kelas reguler yang S1 juga sama Pak. Jadi komplainnya ke CS. Ke CS, nanti dari CS disampaikan ke saya begitu. Jadi kalau khusus untuk kelas Cakra Inti nanti bisa bypass ke saya Pak. Begitu aja Pak. Jadi kalau ada data terkait biodata mahasiswa yang tidak sesuai, nanti yang ada di SINA nanti komplainnya langsung ke saya aja Pak, ke bypass ke saya begitu Pak. Pak Krisno izin tadi yang Mas Nisen ya. Di saya pun sama Pak. Jadi di data mahasiswa terus di pendaftaran di situ sekolah asalnya MA, makanya ditanyakan Nisen. Sementara kan kita itu sekolah awalnya S1 gitu Pak ya. Iya. Itu yang tidak dipakai sih Pak, di kolom pendaftaran tidak dipakai. Yang dipakai itu asal pendidikan. Oh, begitu. berarti di silent saja gitu Pak ya. Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi kedua ini. Ini saya izin reminder Bapak Ibu, sebetulnya ini sesinya sudah habis ya. Ini saya mohon kesepakatan dari Bapak Ibu nih. Ini kan sudah saya listing untuk yang sesi ketiga yang mau bertanya ya. Ini kesepakatannya apakah dicukupkan atau masih diberi kesempatan untuk bertanya yang sesi ketiga? Kalau ada jenis pertanyaan baru nggak apa-apa dilanjutkan Pak Mubarok. Tetapi kalau pertanyaannya sama, saya kira dicukupkan saja Pak Mubarok. Cukup saja Pak. Boleh nggak Pak? Karena konsekuensinya nanti waktunya bertambah. Itu gimana yang belum dapat NIM Pak? Gimana itu? Baik. Izin Pak, bisa satu. Baik Bapak Ibu. Yang belum dapat NIM gimana tuh Pak? Yang belum dapat NIM. Siap. Ini saya sudah ada kesimpulan Bapak Ibu dari hasil usulan terbanyak ya. Jadi untuk sesi ketiga ini kita cukupkan, tapi Bapak Ibu masih bisa nanti menanyakan direct langsung kepada Pak Sukisno atau mungkin melalui saya ya. Nanti kita akan share lagi pertanyaan Bapak Ibu itu. Tadi mengenai masalah NIM, Pak Safran Jamal, saya sudah menyampaikan di awal, kami komitmen maksimal itu kami percepat sampai tanggal 30 Mei atau di hari Kamis, Pak. Besok ya, 30 Mei di hari Kamis. Itu adalah batas akhir Bapak Ibu untuk diproses NIM-nya, karena sudah seharusnya kita melaporkan penginputan KRS dan data diri ini ke PDDikti. Jadi kita harus melaporkannya di awal bulan Juni. Nah, pertanyaannya begini, misalkan tanggal 30 NIM masih belum dapat Bapak Ibu ya, dipastikan ada satu masalah itu. Masalahnya di verifikasi ijazah S1 atau divalidasi ijazah S1 yang tidak terintegrasi atau tidak muncul di PDDikti, sehingga mengalami masalah untuk ininya, Pak, namanya pengajuan NIM-nya.
Tapi tetap Bapak Ibu tanggal 1 Juni pun atau di awal bulan Juni nanti koordinasi dengan kami. Misalkan masih belum dapat NIM-nya ya. Nanti kita lihat mudah-mudahan kesalahannya bukan karena validasi ijazah. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, tadi saya sudah menyampaikan ada pengumuman penting berkaitan dengan informasi program Pascasarjana. Sebelum kami bacakan pengumumannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sukisno Eskom Mkom. Beliau selaku Kasubag Tata Kelola Website di UPT PSTI Unis, Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih banyak Pak Kisno. Iya, sama-sama Pak. Alhamdulillah cukup bersabar dan telaten ini Pak Kis ini melayani permasalahan teman-teman ini Pak. Iya Pak, siapa? Silakan Pak, bisa closing statement dulu Pak untuk pertemuan terakhir ini Pak. Ya, yang sebagai close statement, Bapak Ibu peserta BIMTEK pada malam hari ini. Jadi untuk yang belum terjawab nanti boleh japri ke saya. Ini juga sudah banyak yang japri, banyak dan belum saya balas ya Bapak Ibu. Dan pasti saya balas ini. Ini walaupun sampai intinya sih saya balas. Jadi terkait dengan login ke SINA, pemakaian SINA, data mahasiswa itu nanti ke saya kalau emang ada kesusahan, ada update. Pokoknya terkait dengan sistem nanti ke saya. Terkait dengan pelaksanaan perkuliahan itu dengan TU dan tim Cakra begitu, Bapak Ibu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Tolong diperhatikan untuk status semesternya, itu saja Bapak Ibu. Jadi status semester berjalan harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi kuliah ya berarti status semesternya harus aktif. Kalau misalkan cuti ya harus cuti begitu. Tolong diperhatikan itu saja. Karena status semester itu akan nyambung dengan semuanya, termasuk KHS, KRS begitu. Jadi kata kuncinya adalah status semester. Diperhatikan status semesternya saja. Itu saja Pak Mubarok. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk WA saya, karena saya biasanya terkenal di kampus itu CS 28 jam Pak, bukan 24 jam lagi ya Bapak Ibu. Jadi silakan di WA, mau malam, pagi silakan. Tetapi balasnya mungkin tidak saat itu begitu, tapi tetap saya balas pasti begitu. Siap. Mungkin Pak Mubarok juga sudah merasakan. Jadi WA-nya kapan, balasnya kapan, tapi tetap saya balas ya Pak ya. Gitu. Siap. Itu saja Pak, Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Mubarok. Baik, terima kasih Pak Sukisno atas waktu dan kesempatannya Pak untuk kegiatan BIMTEK dan pelatihan. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya Pak. Kita akan undang lagi nih. Iya siap Pak.